Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna billah. Alhamdulillahi bimawlika syafi'il hikmah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i nurika salam Tuhan sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub Rabbana ya ilahana wal tufbiya ya asliya ya murya ya anta ya kafha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidul Barakah, Ya Imalil Karamah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kembali mari kita menghaturkan doa mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, pria negara Bapak Kiai Haji Islam beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan oleh Allah di pangkuan sucinya, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarganya, putra putrinya, keturunannya. Dan semoga disatukan seluruh dan jamaahnya, khususnya digabungkan berkhasa kita dengan berkhul kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada beliau, guru-guru kita, pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Sumarsono, Al-Mukarram Bapak Kiai Tasmo Al-Husna, Al-Mukarram Bapak Kiai Anang Aminuddin Sarjana Agama, dan juga para kiai kita Al-Mukarram Bapak Kiai Musyrikun, dan juga para kiai, para sesepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa dalam rubuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Dan tak lupa khususnya kepada beliau zuriyah dari guru kita, beliau Al-Mukarram Gus Khalifuddin Al-Sah, Gus Rafindra Lukman, Mbak Aisyah Pangestika, Gus Ahmad Maulana Najibuddin, dan juga Zaki Arham Aminuddin. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga betul-betul disukseskan dalam mengemban amanah tentang estafet perjuangan at-takbir kalian. Amin Allahumma.
Ustaz Israel sang dewati Polres terbaru Tokir kalian yang kami cintai, hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fikih Islam yang kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, malam yang penuh dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Kita rasakan malam ini malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang beliau kasih Subhanahu wa ta'ala, baik lahir maupun batin. Maka mari kita awali, kita landasi silaturahim rutinitas pengajian 15 ini dengan bersama-sama menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ikrarnya saja, tetapi rasa syukur. Dan rasa syukur ini akan mampu hadir kalau kita mampu menghadirkan rasa yang senantiasa hidup merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala rasa kita saat ini masih merasakan belian Rahman Rahim Allah, berarti roh kita masih mampu menyaksikan berarti sadar bahwa kita hidup ini karena Allah, sadar bahwa yang maha alim itu Allah, sadar bahwa yang maha suci itu Allah, sadar bahwa kita hadir dan dihadirkan Allah di muka bumi adalah liya'budun, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka rasa ini yang tidak boleh hilang, rasa ini yang harus dijaga setiap saat dan detik. Ucapan boleh berjenjang, ucapan boleh tidak setiap saat, tetapi rasa kesaksian, kesadaran ini tidak boleh berjarak atau tidak boleh renggang, harus senantiasa setiap saat dan detik menyaksikan dan bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya yang maha alim adalah Allah penjabarannya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu menghidupkan aku kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu membimbing aku, melindungi aku kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, aku itu makhluk, Allah sesembahan, aku ini hamba. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku hadir untuk totalitas liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sahabat tauhid. Maka di saat sahabat tauhid ini tetap terjaga 24 jam, maka kita akan punya modal. Modal untuk apa? Modal untuk mempraktikkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Rasul utusan Allah. Aku menyaksikan kesabarannya, akan aku saksikan dengan kesaksian yang benar, kesadaran yang benar. Begitu menerima Rasul sebagai nabi dan panutan, bahwa konsekuensinya kita harus setia berjuang deret ke tuntunan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah sahabat sebagai pondasi.
Di zaman akhir ini penyakit yang dominan adalah penyakit syahadat. Di zaman akhir ini yang mulai kropos ibarat bangunan itu adalah pondasinya, adalah cakar ayamnya, adalah sulupnya. Pondasi awal ini yang menopang seluruh bangunan, baik tiang, tembok, atap, dan lain sebagainya. Maka untuk membenahi harus kita benahi dulu syahadat kita, syahadat tauhid, syahadat rasul. Harus mulai sungguh-sungguh tentunya dengan modal berserah diri, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita untuk iqra bin nafsi. Dibutuhkan kebesaran jiwa, kebesaran hati dalam menerima keagungan dan kebesaran Allah. Dibutuhkan kebesaran hati untuk menerima kenyataan bahwa hanya Allah yang perkasa dan kita ini lemah bodoh, tidak ada daya. Maka kalau jiwa manusia kerdil, maka dia tidak mampu menerima kebesaran Allah. Dia tidak mampu melepas syahadat yang salah, kesaksian yang salah, rasa yang salah, bahwa selama ini dia merasa kuat memberdaya, merasa mampu, merasa pandai dan lain sebagainya. Ini harus dilepas. Maka tatkala sudah dilepas baru menemukan syahadat yang hak, syahadat daun, syahadat tauhid, syahadat rasul. Saudaraku rahimahullah, kalau bacaannya kita masih hafal, artinya kita juga hafal dan faham, tetapi penghayatan daripada syahadat ini sampai mati harus dijaga. Maka Rasulullah bersabda mencari ilmu itu sampai mati. Kenapa ada rasa benci pada orang lain? Sebab syahadatnya mampet. Ruhnya syahadat mampet. Kenapa ada iri dengki, sakit hati? Kenapa ada kesombongan? Sebab hatinya tertutup sehingga syahadatnya tidak mampu memancar dalam langkah perbuatannya. Na'udzubillah. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Amin Allahumma. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan ke hadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang setia. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di depan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Muslihun sudah memberikan wawasan pandangan dan nasihatnya kepada kita semua yang intinya beliau mengajak untuk kita bersama-sama senantiasa menghamba kepada Allah, senantiasa mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, peringatan dari peringatan yang diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat jelas poin yang disampaikan oleh guru kita bahwa tatkala manusia itu mati, anak atau meninggal, seluruh urusannya putus kecuali 3 perkara. Ngantuk Pak Bu? Sambil ngantuk? Alhamdulillah. Ada 3 wasiat yang disampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia ini mati, ada 3 yang semua terputus kecuali 3. Yang pertama adalah shodaqatin jariyatin, sedekah jariah. Tadi sudah dijelaskan.
Yang kedua adalah ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan, anak soleh-solehah yang mendoakan. Bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak murid. Alhamdulillah. Maka setelah kita mendengar kalimat hadis yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 peluang yang diberikan Allah bagi kita, sehingga walaupun kita sudah mati, tapi 3 ini masih bisa hadir sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu kita ingat nasihat Rasul yang 3 ini, yang pertama kita harus bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua betul-betul bersungguh-sungguh, Bismillahirrahmanirrahim, memohon bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai betul saat ini, mumpung jantung masih berdetak, mumpung nafas ini masih longgar, mumpung kita masih hidup detik saat ini. Maka orang yang bersyukur atas hadisnya Rasul ini, yang pertama bersyukur, wujud syukur adalah mumpung masih hidup secepatnya dibenahi ketiga titik ini. Tentunya yang utama, yang pertama adalah amalia kita, ibadah dan amal soleh kita dari lahir sampai kita mati. Bagaimana tauhid kita, bagaimana amal soleh kita ini akan dinilai oleh Allah di dalam rapor besar kehidupan kita. Tetapi jangan lupa ada 3 titik tambahan tadi. Maka yang pertama membenahi ketauhidan penghambaan, membenahi akhlakul karimah. Yang berikutnya mempersiapkan, mumpung masih kuat, mumpung masih ada kesempatan, maka perluas sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu nafi balighu anni walau ayat. Bagaimana ilmu ini ada manfaatnya? Kemanfaatan yang terdekat adalah dalam keluarga kita. Bagaimana kita ajari anak kita caranya zikir, bagaimana kita ajari istri kita caranya i'tikad yang benar, cara menghamba yang benar, cara bersyukur yang benar, cara istighfar yang benar. Dan tentunya sempurnanya kita ajak anak kita untuk hidup mati menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Rahimahumullah. Dari yang ketiga tadi yang sangat penting adalah waladun soleh yad'u. Maka mumpung kita masih hidup mari kita arahkan, kita mengemis kepada Allah, memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan anak kita didik, kita pondokkan, kita pesantrenkan, kita sekolahkan, ini hanya wujud ikhtiar kita agar anak kita menjadi baik. Kita ajak anak kita ngaji sebagai wujud ikhtiar, tetapi landasan tawakal kita bukan tawakal kepada ikhtiar. Tawakal kita adalah tawakal tu ala Allah. Aku pesantrenkan anakku sebagai wujud usaha ikhtiarku, ya Allah. Tetapi sesungguhnya aku bersaksi, aku saksikan di dalam batinku, dalam rasaku, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang mampu membentuk kesolehan dalam jiwa anakku. Hadirin rahimakumullah. Maka ini yang harus kita benahi bersama-sama. Karena sesungguhnya ini tidak main-main. Sebagaimana nasihat guru kita dan juga yang guru kita. Maka di saat manusia itu sudah meninggal, akan mengalami 7 tahap persidangan di dalam barzakh.
Di hari yang ketiga, manusia yang meninggal ini, malaikat langit akan bertanya kepada malaikat bumi tentang catatan ketiga titik trisula kehidupan, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh-solehah. Bertanyalah malaikat langit kepada malaikat bumi, adakah catatan si fulan dalam 3 hari ini yang menunjukkan tambah poin kebaikan? Yang kedua akan hadir kembali malaikat pencatat menanyakan kembali di hari yang ke-7. Setelah 7 hari fulan ini meninggal, adakah amal-amal kebaikannya di dunia yang bisa disetorkan, dicatat sebagai amal baiknya di catatan akhirat, catatan barzahnya? Tahap yang ketiga di hari yang ke-40 sama, ke-100 sama, sampai ke 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai yang terakhir itu adalah di 1000 harinya. Maka di 1000 hari ini sudah totalitas. 1000 hari setelah meninggal, malaikat 7 kali bertanya dan semua dikumpulkan dalam satu catatan. Maka catatan ini menjadi pedoman, menjadi data. Setelah 1000 ini, si fulan yang di alam barzah akan menempati tempat atau makom siksa ataukah nikmat kubur. Setelah 1000 hari ini ketok palu, apakah ini mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Ditempatkan di level mana? Kalau ternyata dia dapat nikmat kubur, itu di nikmat yang levelnya mana? Kalau dia ternyata mendapatkan siksa kubur, ditempatkan di tingkatan siksa yang mana? Maka banyak dalam golongan manusia tatkala dia meninggal nilainya pas-pasan, tetapi begitu 1000 hari ada tambahan doa-doa, tambahan kebaikan jariyah dan lain sebagainya yang mengangkat derajatnya di barzah. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya pun ada. Yang berkata guru kita dan guru kita ada. Orang yang catatannya sebetulnya nilainya lumayan baik, tetapi setelah 1000 hari ketok palu sidang, ruh ini melorot derajatnya. Kenapa? Selama 1000 hari mendapatkan setoran dari dunia, tetapi bukan amal sedekah jariyah, tetapi maksiat jariyah. Oh, dia pernah mendirikan tempat untuk maksiat dan tempatnya masih dipakai sampai sekarang walaupun dia sudah mati. Dosanya akan disetorkan kepada dia atas jasa-jasa kemaksiatan. Seorang wanita, mohon maaf, yang membuka aurat di media sosial, dia sudah mati, tidak mampu menghapus apa yang sudah ditayangkan, dilihat dan menjadikan kemaksiatan di berbagai daerah. Maka ini yang namanya dosa jariyah. Dia pernah mengajari bagaimana cara nipu, pernah mengajari bagaimana cara korupsi, bagaimana cara untuk berdosa, berbuat maksiat, dipakai, dikembangkan, ditinggalkan, terus diajarkan turun-temurun. Maka ini pun menjadi ilmu batil yang membawa dosa jariyah. Yang ketiga adalah dalam hidup dia lupa mendidik, mengajarkan anaknya. Dia ngaji sergap di taklim tapi tidak pernah menangis memohonkan hidayah kepada anak-anaknya agar ikut ngaji. Maka tatkala dia meninggal, dia belum sempat mengajari bagaimana bertauhid, bagaimana berzikir, bagaimana tujuan hidup yang benar. Maka catatan kebaikannya ini bisa ditimpa oleh catatan maksiat anak-anaknya, sehingga menjadikan ini menjadi pemberat dosa dalam barzah dan akhiratnya. Na'udzubillah min. Saudara-saudara rahimakumullah, maka hari dengan yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Muslimin di depan, yaitu dari hadis Rasulullah, 3 titik atau trisula kehidupan ini mari kita benahi mulai sekarang. Sehingga yang berbozali begitu lantang banyak manusia yang tatkala hidup di dunia ini seperti raja.
Di dunia ini kaya raya, tetapi begitu dia mati masuk barzah, dia seperti melata, dia itu celaka, dia luntang-luntung sebagai gelandangan barzah dan akhirat. Na'udzubillah min. Hanya siksa dan siksa di akhirat, di barzah dan di akhirat. Na'udzubillah min. Subhanallah. Sekali lagi mari kita membenahinya mulai sekarang. Satu titik kita awasi, sudahkah sedekah jariah kita hidup? Yang kedua, sudahkah ilmu nafi ini hidup? Yang ketiga, sudahkah anak-anak ini kita bekal? Kalau sudah terus ditingkatkan menjaga sampai hembusan nafas yang terakhir, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan manusia yang beruntung. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan dengan sholat sunnah bersama-sama, walau cuma 2 rakaat. Mari yang sudah batal dipersilakan untuk wudhu. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita istighfar sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.